Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Wid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kunafa Aditya Pratama dengan NIM 20B10071. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang baseplate dan sambungan lewatan. Baseplate dalam perencanaan suatu struktur bangunan saja, bagian tumpuan penghubung antara kolom struktur dengan pondasi sering disebut dengan istilah baseplate. Pada umumnya, suatu struktur baseplate terdiri dari suatu plat dasar, angkur, serta sirip-sirip pengaku atau stiffener. Struktur baseplate dan angkur harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur ke pondasi. Baseplate penahan momen harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu, yaitu momen lentur atau M, gaya aksial P, dan gaya geser Y untuk semua macam kombinasi pembebanan yang dipersyaratkan secara geometri. Suatu struktur baseplate ditunjukkan dalam gambar. Ya, selanjutnya ini ada contoh gambar baseplate. Ini gambar bawah ini adalah komponen sambungan baseplate kolom struktur baja. Seperti ada beberapa anak panah tersebut. Yang pertama itu ada kolom, last fillet atau sudut, ada baseplate, grout, pondasi beton, nut dan ring washer, ancorot, dan yang terakhir itu ada ancor nut. Selanjutnya penampang baseplate. M sama dengan N dikurang 0,95 D per 2. N sama dengan B dikurang 0,8 BF per 2. X sama dengan F dikurang D per 2 plus TF per 2. Dengan keterangannya, B sama dengan lebar baseplate, N sama dengan panjang baseplate, BF sama dengan lebar sayap atau flange kolom, D sama dengan tinggi kolom, dan F sama dengan jarak angkur ke sumbu baseplate dan sumbu kolom. Untuk memenuhi kesetimbangan statis, reaksi tumpuan pada beton harus garis dengan beban aksial yang bekerja. PU kurang dari θT dikali PP. PP sama dengan 0,85 FC aksen dikali A1 dikali akar A2 per A1. Akar A2 per A1 harus kurang dari 2. Dengan θT sama dengan 0,6, FC mutu kuat tekan beton MPa, A1 luas penampang baja secara konsentrasis mampu pada permukaan beton mm kuadrat. A2 luas maksimum sebagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan dan konsentrasi dengan daerah yang dibebani mm. Untuk baseplate yang termasuk kategori 1 atau tidak ada melentur, maka A1 sama dengan B dikali N, sehingga PU kurang dari 0,60 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali N dikali akar A2 per A1. PU kurang dari 0,60 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali N dikali 2. Contoh soal 13.6. Yang pertama itu menghitung besaran M dan X. M sama dengan N dikurang 0,95 D per 2 sama dengan 600 dikurang 0,9 dikali 300 per 2 sama dengan 157,5 mm. X sama dengan F dikurang D per 2 ditambah TF per 2 sama dengan 400 dikurang 2 dikurang 300 per 2 ditambah 15 per 2 sama dengan 57,5 mm. Lalu menghitung eksentrisitas. E sama dengan MU per PU sama dengan 160 dikali 1000 per 450 yang mendapatkan hasil 355,56 mm. N per 6 sama dengan 600 per N sama dengan 100 mm kurang dari E sama dengan yang di atas tadi 355,56 mm termasuk dalam kategori D. Contoh soal selanjutnya yang ketiga menghitung tegangan tumpu pada beton. Q sama dengan θC dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali akar A2 per A1. Asumsikan akar A2 per A1 itu 2. Q sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali 40 dikali 500 dikali 2 sama dengan 20 dikali 400 Newton per milimeter. F ditambah N per 2 sama dengan 400 per 2 ditambah 600 per 2 sama dengan 500 mm. F tambah E sama dengan 400 per 2 ditambah 320 sama dengan 520 mm. Y sama dengan
F tambah N per 2 kurang lebih akar minus dikurang F ditambah N per 2 pangkat 2 dikurang 2P U dikali F tambah E per Q sama dengan 25,14 mm. Periksa akar A2 per A1 sama dengan 500 kali 600 per 500 kali 25,14 sama dengan 4,88. Maka akar A2 per A1 diambil menjadi 2. TU sama dengan Q kali Y dikurang PU sama dengan 20 dikali 400 dikali 25,14 dikurang 500.000 sama dengan 62895,17 Newton. Pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkur berdiameter 19 mm. VUB sama dengan VU per N sama dengan 130 dikali 1000 per 4 sama dengan 32.500 Newton. Theta dikali FV dikali AB sama dengan 0,75166 dikali 1/4 dikali pi kali 19 kuadrat sama dengan 35281,4 Newton, lebih besar dari VUB. F1 nya dengan rumus berikut mendapatkan hasil sama dengan 189,1 MPa kurang dari 310 MPa. TUB sama dengan TU per NT yang hasilnya menjadi 31447,58 Newton. Lalu theta dikali FT dikali AB sama dengan hasilnya 40,191 Newton, lebih besar dari TUB yang mendapatkan hasil menjadi oke. Selanjutnya perhitungan tebal base plate. Y sama dengan 25,14 mm kurang M sama dengan 157,15 mm. TP perlu 1 sama dengan 2,11 dikali akar TU kali X per B kali FY sama dengan 2,11 dikali akar 49615,14 dikali 57,15 per 500 kali 240 sama dengan 11,583 mm. TP perlu 2 dengan rumus 2,11 dikali akar PU dikali M kurang Y per 2 dibagi B kali FY sama dengan 2,11 akar 450.000 dikali 157,5 dikurang 25,14 per 2 bagi 500 kali 240 sama dengan 49,19 mm. Ambil tebal base plate TP sama dengan 50 mm sehingga ukuran base plate adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Sambungan lewatan. Sambungan lewatan merupakan penyatuan suatu elemen struktur baja yang dirakit di lapangan. Sambungan lewatan terdiri dari plat penyambung flange dan plat penyambung badan. Alat sambung yang sering digunakan adalah alat sambung baut. Seperti pada di gambar bawah ini yang tanda panah ini merupakan plat sambung, ini juga plat sambung, dan yang ini juga plat sambung. Selanjutnya ada contoh soal 13.7. Desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400 200 8 13 dari baja mutu BJ37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung sayap dan sisanya 10% dipikul oleh plat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Ini dapat diketahui data dari profil WF 400 dikali 200 kali 8 dikali 8 kali 13 adalah dengan D 400 mm, BF-nya 200 mm, TW-nya 8 mm, TF 13 mm, R0-nya 16 mm, H sama dengan D dikurang 2 dikali TF ditambah R0 sama dengan 400 dikurang 2 dikali 13 tambah 16 hasilnya 342 mm. A-nya itu 84,10 cm, ZX-nya 1286 cm. Sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil harus sebagai berikut. Theta B dikali MN sama dengan 0,9 dikali ZX dikali FY sama dengan 0,9 dikali 1286 dikali 103 dikali 240 dengan hasil 277,776 Newton mm.
Lalu theta C dikali Vn sama dengan 0,9 dikali 0,6 dikali Fv dikali Aw sama dengan 0,9 dikali 0,6 dikali Fy kali H kali T sama dengan 0,9 dikali 0,6 dikali 240 dikali 352 kali 8 dengan hasil 35458,6 Newton. Selanjutnya plat sambungan flange. Momen lentur yang harus dipikul oleh plat sambung flange adalah sebesar 90% theta B dikali Mn. 90% theta B dikali Mn sama dengan 90% dikali 277,776 sama dengan 249,998,400 Nm. Plat sambungan flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik. Sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi awal tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih tebal flange. Dalam contoh diasumsikan plat sambung flange TPF adalah 20 mm. FF-nya dengan rumus M per D ditambah TPF sama dengan 249,998,400 per 400 tambah 20 sama dengan 595,234,28 Newton. Gesernya itu rumusnya theta dikali Rn sama dengan hasilnya 62,172 Newton. Tumpunya hasilnya 106,560 Newton. Contoh soal selanjutnya, sehingga tahanan baut adalah 16,172 Newton. Flange adalah 595,234,28 per 62,172 yang menjadi 9,57 buah. Dipasang 10 baut yang diatur dalam 2 baris per 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Asumsikan lebar plat sambung flange adalah lebar flange balok, yaitu 200 mm. Lebar nito plat sambung flange Wn sama dengan 200 dikurang 2 dikali 16 plus 2 sama dengan 164 mm. Periksa terhadap kondisi leleh. Tmin lebih besar sama dengan TU per 0,9 Wn kali Fi sama dengan 595,234,28 per 0,9 kali 164 kali 240 yang mendapatkan hasil 16,8 mm. Periksa terhadap kondisi fraktur. Tmin lebih besar sama dengan TU per 0,75 kali Wn kali U kali Fu sama dengan sekian dengan hasil 13,8 mm. Selanjutnya plat sambung badan F0 sama dengan 354,585,6 Newton. Momen lentur yang harus dipikul plat sambung badan sama dengan 10% theta B kali Mn sama dengan 27,777,600 Newton mm. Asumsikan buah pada plat sambung badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris per 2 buah baut. Jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm, maka besar eksentrisitas ekuivalennya E sama dengan E0 plus M0 kurang FF kali DS per V0 sama dengan 25 ditambah 30 ditambah 27,777,600 per 354,585,6 yang menjadikan hasil 78,34 mm. Contoh soal selanjutnya perhitungan dilakukan dengan mencoba nilai R0. Tabel 131 di halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan R0 sama dengan 27,08 mm. Proses perhitungan dapat dipelajari kembali pada ulasan dalam subbab 6.3. Jadi bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini R0-nya memiliki angka 27,08 mm, RNI-nya 16,59, E-nya 78,34 mm, dan yang terakhir V0-nya sebesar 35,46 Newton. Ya, terus pada tabel ini tuh ada nomor baut 1 sampai 6 dapat diketahuinya SI, YI, DI, delta I, terus lalu ada RI kali XI kali DI, terus RI kali DI. Nah, dapat diketahuinya itu DI-nya maksimalnya dengan 72,19522, terus sigmanya 45,15 dan 4759,53. RNI-nya sama dengan 0,5 dikali FUB dikali AB kali M sama dengan 0,5 kali 825 kali 201 kali 2 sama dengan 165 kali 825 Newton sama dengan
59 ton. Dari hasil tersebut diperoleh yang pertama itu sigma RI kali XI per DI dengan hasil 45,15 ton. Lalu sigma RI kali DI per E plus R0 itu hasilnya juga sama 45,15 ton. Sehingga asumsi nilai R0 sudah benar. Selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI dikali XI per DI lebih besar dari V0 yang hasilnya 35,46 ton. Artinya konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Tinggi plat sambung badan sama dengan 2 kali 50 ditambah 2 kali 30 sama dengan 160 mm. Lebar plat sambung badan sama dengan 2 dikali 30 ditambah 50 tambah 30 tambah 5 sama dengan 230 mm. Momen lentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut sama dengan theta C dikali Vn dikali E dikurang 50 per 2 sama dengan 354 585,6 dikali 78,34 dikurang 25 sama dengan 18 dikali 913 dikali 595,9 Nm. Z perlu sama dengan MU per theta kali FY sama dengan 18 kali 18 913 595,9 per 0,9 dikali 240 sama dengan 87 562,94 mm. Z sama dengan 2 dikali 1/4 dikali T kali 160 kuadrat lebih besar dari 87 562,94. D lebih besar sama dengan 6,84 mm. Dipasang dua plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Periksa terhadap geser leleh sama dengan theta 0,6 FY dikali AG sama dengan 0,9 kali 0,6 dikali 240 kali 2 kali 12 kali 160 sama dengan 497,664 Newton. Geser fraktur sama dengan theta kali 0,6 FU kali AN sama dengan 0,7 kali 0,6 dikali 370 kali 2 kali 12 160 kurang 3 kali 16 plus 2 sama dengan 423,576 Newton, lebih besar dari 354,585,6. Hasilnya oke. Sehingga untuk plat sambung badan digunakan dua plat berukuran 160 kali 230 kali 12 mm serta menggunakan lat sambung 6 buah baut A325 dB-nya 16 mm di tiap sisinya. Lalu sambungan lewatan pada profil BF 400 200 8 13. Nah, dari gambar tersebut tuh dapat diketahui ini plat sambung flange-nya itu T-nya sama dengan 20 mm. Lalu plat sambung badan yang di sini itu T-nya juga sama 20 mm. Bautnya itu A325 sama dengan 16 mm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.